Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di awal pekan ini, Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Kami tentu sudah menyiapkan berbagai informasi di hari Senin ini. Beriman dan juga saudara, beberapa di antaranya akan menjadi sorotan sepanjang hari ini sebenarnya. Ya. Apa itu Beriman? Ada aksi lagi nih Nanda ya, setelah seminggu terakhir kemarin ada aksi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta dan di Jawa Tengah gitu ya, dan hari ini itu rencananya di Jakarta akan ada lagi informasinya di Istana Negara sekitar jam 10 kalau dari pihak kampusnya gitu, dari pihak BEM kampusnya, dan tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di sejumlah kota di Indonesia, ada di Jogja, kemudian ada juga yang di Palembang, kemudian di Medan, Surabaya, Balikpapan. Hari ini ternyata banyak sekali nih Nanda, dan kita nantikan apakah benar-benar nanti masa mahasiswa ini turun ke jalan. Kita pantaukan juga nanti ya seperti apa kondisi terkini di beberapa titik di daerah tersebut. Oke, apalagi sebenarnya yang menjadi perhatian hari ini juga ada kunjungan kenegaraan Presiden Jerman, rencananya juga nanti akan berkunjung ke Indonesia. Artinya apakah memang skemanya akan seperti kemarin dari demo ketika BEM UI dan juga beberapa aliansi masyarakat turun, ataukah seperti apa? Tentu ini menjadi perhatian juga untuk masyarakat. Memang kalau ingin melintas di sekitar istana dan lain-lain sebagainya ini harus diperhatikan ruas jalan mana saja yang memang nanti akan berpotensi menjadi jalur yang akan dilalui. Nah, selain itu juga sebenarnya mengenai demo ini dengan tuntutannya Bagaimana dan juga saudara sebenarnya hampir sama. Ya. Mengenai program prioritas Presiden, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan juga kalau untuk kali ini ada tuntutan mengenai Undang-Undang Polri, begitu untuk diperhatikan pemerintah. Tapi kalau melihat sejauh ini memang sebenarnya pemerintah sudah memberikan respons. Ya. Ini juga terkutip begitu ya di Harian Kompas hari ini, saudara. Kepala Bakom di mana Presiden tengah benahi sistem, dan juga di sini juga dijelaskan bagaimana kemudian pemerintah menanggapi aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Kita akan lihat lagi-lagi seperti apa jalannya penyampaian aspirasi yang akan disampaikan oleh teman-teman beberapa mahasiswa dari beberapa kampus hari ini. Tapi sebelum ke sana saudara, kita punya informasi pertama untuk mengawali Sapa Indonesia Pagi hari ini. Diduga korsleting listrik, gudang sembako di Kota Kediri hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran di gudang sembako di kawasan Banjaran, Kota Kediri menghanguskan seluruh bangunan beserta isi di dalam gudang. Kebakaran diduga karena korsleting listrik, juga dipicu material barang bahan pangan yang mudah terbakar. Petugas damkar mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa saudara maupun juga luka-luka, sementara kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Konslet seperti biasanya, klasik. Apalagi cuaca cukup panas ya, anginnya cukup kencang. Diduga dipicu kebocoran tabung gas, sebuah kios di Baju Asin, Sumatera Selatan terbakar. 1 orang tewas. Sebuah kios di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada Minggu malam terbakar. Warga sempat berupaya memadamkan api dan menyelamatkan korban yang berada di dalam kios. Namun keberadaan tabung gas dan bensin eceran membuat api cepat membesar. Pemilik kios Aida Yusefa tewas diduga sedang tertidur saat kejadian. Telah terjadi kebakaran 1 unit rumah, tempat penyimpanan diduga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korban yang Ada 1 orang ibu usia 50 tahun. Itu dikarenakan apa meninggal bang? Karena dia memang sesaat setelah kebakaran tertidur dan tidak sempat untuk keluar.
Saudara, sejumlah lapak pedagang di Jalan Baru, Kampung Lio, Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat melahap lapak pedagang di Jalan Baru, Kampung Lio, Depok, Jawa Barat pada Minggu petang. Upaya pemadaman melibatkan 3 unit mobil pemadam. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Lio JB. Sorotan berikutnya, saudara, hujan yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Minggu sore membuat sejumlah rumah terendam banjir. Hujan deras juga memicu longsor. Banjir merendam sejumlah rumah di kawasan Jondul Rawang, Padang Selatan pada Minggu malam. Warga memilih bertahan dan mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hujan deras juga memicu longsor di jalan lintas Padang pesisir selatan sehingga memutus akses jalan. Alat berat diturunkan untuk membersihkan material longsor. Jam setengah 6 lah. Pas hujan lebat itu ya, Bang? Iya. Sekarang rencananya masih tinggal di rumah atau mengungsi? Kebetulan masih di rumah. Masih di rumah. Semua, Bang? Kalau bagian arah ini ya, terendam belakang semua. ya. Apalagi strip belakang tuh BMKG. Itu kena. Beralih ke informasi lain, saudara, 2 oknum lurah digerebek saat kedapatan asik pesta miras. Ironisnya, pesta miras dilakukan di salah satu kantor kelurahan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan warga menggerebek 2 oknum lurah yang tengah berpesta miras. Keduanya digerebek bersama 2 perempuan di salah satu kantor kelurahan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Awalnya warga mendengar suara cekcok dari lokasi. Warga kemudian mendatangi kantor lurah dan menemukan ke-4 orang itu. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan oknum lurah sebelum jadi sasaran amuk warga. Ya, ada laporan warga sama tim EC Besar Digital Kam sama Intermob di salah satu kantor lurah di Kota Kendari. Dua lurah kami amankan karena laporan warga berduaan bersama 2 perempuan juga di kantor lurah tersebut. Itu kita dalami. Kedua oknum lurah menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari guna penyidikan lebih lanjut. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Emosi tak diberi uang, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah membakar rumah orang tuanya. Polisi telah menangkap pelaku. Sebuah rumah di desa Kedung Winong, Pati, Jawa Tengah hangus terbakar Sabtu 13 Juni malam. Api yang membesar membuat warga panik dan berusaha memadamkan api. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut pelaku pembakaran adalah anak pemilik rumah. Pelaku diduga emosi tak diberi uang orang tuanya hingga berbuat nekat membakar seisi rumah. Setelah kita lakukan pendalaman di lapangan, ternyata betul bahwa adanya kebakaran tersebut dilakukan oleh saudara AI. AI ini adalah anak kandung daripada MG. Motif terjadinya adanya kejadian tersebut yaitu bahwa pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak terima karena orang tua kandungnya dimintai uang dan tidak diberi, sehingga saudara AI ini marah dan melakukan perbuatan tersebut. Pelaku langsung ditangkap dan diperiksa di Polsek Sukolilo. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Seorang perempuan ditemukan tewas di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama dengan Dokpol Bitdokkes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Kanit Reskrim Polsek Tamalate mengatakan korban mengalami luka senjata tajam. Saat ini pelaku telah ditangkap polisi dan tengah menjalani pemeriksaan intensif
untuk mengungkap motif pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri. Usai olah TKP, jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Itu bucket sementara yang kita temukan pelaku itu diduga suaminya sendiri. Motifnya sendiri bang? Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan. Tapi yang bersangkutan sudah diamankan konon. Yang bersangkutan sudah diamankan. Ada tadi barang bukti konon nih, badik kelihatannya tadi tuh. Iya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju. Saudara, 3 pelaku pencurian sepeda motor ditembak polisi dan ketiga sudah beraksi di lebih dari 5 lokasi di kota Surabaya. Yang menjadi salah satu korbannya adalah pengemudi ojek online yang videonya viral di media sosial. Unit Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian sepeda motor yang aksinya terekam kamera pemantau CCTV. Dari hasil penyelidikan, komplotan pelaku curanmor beraksi di lebih dari 5 lokasi di kota Surabaya. Pelaku juga menggasak motor pengemudi ojek online di kawasan Sukomanunggal. 3 pelaku ditangkap di rumah indekos di kawasan Margomulyo, Surabaya. Mencoba kabur dan melawan, polisi terpaksa melumpuhkan ketiga pelaku dengan tembakan di kaki. Ada satu pos yang mereka gunakan biasanya untuk berkumpul bertiga ini. Mereka ini main atau melakukan curanmor ganti-gantian, kadang A dengan B, A dengan C begitu. Tapi tiga orang ini satu kelompok, satu. Kita akan kejar kemana kendaraan yang sudah mereka curi dijual. Kita akan lakukan penangkapan terhadap para penadanya dan akan kita lakukan penyitaan terhadap kendaraannya dan segera kita akan kembalikan kepada para pemiliknya. Polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Ketiga pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu warga Balikpapan, Kalimantan Timur beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. SPBU mencatat ada kenaikan penjualan Pertalite 5 kiloliter per hari. Informasinya usai jeda, saudara. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kertanegara Jakarta pada Minggu malam. Pertemuan ini untuk membahas investasi. Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Loslani soal hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat. Laporan tersebut berisi tingginya minat investasi ke berbagai sektor strategis nasional yang akan disampaikan secara terbuka pada Senin hari ini. Pertemuan juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Kementerian ESDM bilang kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax terjadi karena gejolak kondisi geopolitik global yang membuat harga minyak dunia bergerak fluktuatif. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia bilang pemerintah harus melakukan penyesuaian harga BBM mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah akan menjaga daya beli dan melindungi masyarakat kecil dengan mempertahankan harga pada BBM subsidi Pertalite dan juga solar. Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini. Tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah
ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan begitu ya. Harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan Jumat 12 Juni 2026. Koreksi harga terjadi setelah muncul tanda-tanda peningkatan pasokan minyak melalui Selat Hormuz, serta adanya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian sementara yang mampu meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan 12 Juni 2026. Berdasarkan data Bloomberg, harga Brent crude oil turun menjadi $80.33 per barel. Angka ini turun $3.05 atau melemah 3,37% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya yang berada di level $90.38 per barel. Penurunan tersebut membawa harga minyak ke level terendah dalam 2 bulan terakhir, sekaligus menjadi yang terendah sejak awal meletusnya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ekonom Kor Indonesia Dipo Satria Ramli menilai turunnya harga minyak dunia menjadi angin segar bagi perekonomian dan konsumen di dalam negeri. Namun menurutnya, arah harga minyak ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran. Dipo menjelaskan penurunan harga minyak dunia belum tentu langsung berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Diperlukan waktu untuk penyesuaian stok, perhitungan biaya, hingga pertimbangan kebijakan pemerintah sebelum harga BBM dapat dievaluasi kembali. Minyak dunia yang mulai turun ini adalah sinyal yang sangat baik. Selat Hormuz sudah mulai terbuka secara terbatas untuk beberapa pelayaran, tapi memang belum pulih 100% dan belum kembali ke level normal. Estimasi masih perlu 1 tahun lagi agar harga kembali ke bawah $70. Itu karena ada antrian yang belum selesai, ada backlog, lalu juga ada beberapa sumur minyak yang sempat mati dan perlu hidupkan lagi. Jadi memang perlu waktu untuk semacam restart industrinya itu sendiri. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan harga Pertamax dan BBM non-subsidi saat ini sudah disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku. Menurutnya, perhitungan penetapan harga telah dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor. Meski demikian, pemerintah menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global. Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Meski tren harga minyak dunia sedang menurun, para ekonom menilai masyarakat masih harus menunggu untuk melihat dampaknya pada harga BBM di dalam negeri. Stabilitas konflik di Timur Tengah, khususnya hubungan Amerika Serikat dan Iran, akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan arah harga energi global dan kebijakan BBM nasional ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu perpindahan konsumsi BBM di Balikpapan, Kalimantan Timur. Warga kini beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Gunung Guntur, Balikpapan Tengah. Pengumuman kenaikan harga Pertamax hingga menyentuh angka Rp16.650 per liter pada Rabu pagi 10 Juni menjadi pukulan telak bagi masyarakat. Manajer SPBU Gunung Guntur Randi Paisalhut menyatakan terjadi lonjakan penjualan Pertalite yang cukup signifikan dari yang biasanya 24 kiloliter per hari kini meningkat hingga 29 kiloliter. Sebaliknya, jalur pengisian Pertamax justru terlihat lengang. Volume penjualan Pertamax merosot dari 9 kiloliter menjadi hanya 7 kiloliter per hari. Normalnya itu konsumsi penjualan Pertalite saya itu di kisaran 24 KL, 23 KL ya per hari itu. Nah, begitu harga Pertamax naik, banyak konsumen yang beralih ke Pertalite, penjualan Pertalite saya jadi meningkat
jadi sekitar 28 sampai 29 KL per hari. Itu mulai kemarin berarti? Mulai kemarin. Semenjak pengumuman dari pemerintah? Iya, betul. Warga mengaku terpaksa kembali beralih menggunakan bahan bakar jenis Pertalite karena lebih murah dibanding Pertamax. Warga berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan harga BBM non-subsidi agar tidak semakin menjepit ekonomi masyarakat. Ya, kita berharap kan di Balikpapan ini boleh naik, setidaknya tidak perlu antri sepanjang seperti ini kan. Dulu kita biasa beli Pertamax, sekarang kita beralih ke Pertalite. Karena apa? Karena kenaikan yang ada sekarang ini. Semoga aja ada penambahan kilang yang baru di sekarang ini, semuanya bisa diatasin. Mungkin ini akibat dari kenaikan dolar, sehingga terjadi kenaikan. Semoga dolar turun dan kembali lagi nanti BBM kembali seperti semula. Pertamax selama ini digunakan masyarakat lantaran enggan mengantre panjang di jalur Pertalite dan disparitas harga yang tidak terlalu jauh. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi mancanegara, saudara, Iran segera menggelar upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya pada Juli mendatang. Warga Iran diundang hadir dalam upacara penghormatan pemimpin mereka yang gugur dalam serangan Amerika Serikat Israel pada akhir Februari lalu. Televisi pemerintah Iran mengumumkan rangkaian pemakaman akan dimulai dengan upacara penghormatan terakhir pada 4 hingga 5 Juli mendatang. Prosesi pemakaman akan digelar dari kota Qom ke kota kelahiran Ali Khamenei di kota Mashhad hingga jenazah dimakamkan di kompleks makam Imam Reza pada 6 hingga 9 Juli mendatang. تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان شهیدان بزرگوار دکتر مصباح الهدی باقری کنی، سید بشرا حسینی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل و زهرا محمدی گلپایگانی رضوان الله علیهم اجمعین به شرح زیر برگزار خواهد شد. مصادف با 24 ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه السلام، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف التحیة والثنا. Saudara, serangkaian unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat protes kebijakan ekonomi hingga meminta pemerintah mengevaluasi program yang tengah berjalan terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Sebenarnya apa yang bisa disikapi dari situasi ini, saudara? Kita akan bahas usai jeda bersama dengan rekan Bremana Tenayan untuk Anda. Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga mendesak evaluasi program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, mahasiswa dan elemen masyarakat memadati sudut pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu sore. Di Banyumas, Jawa Tengah, aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan pendopo bupati. Sempat terjadi saling dorong saat pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Di Jakarta, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan aliansi mahasiswa Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat 12 Juni. Semula mereka hendak menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, namun rencana mereka terhalang blokade TNI Polri. BEM Universitas Indonesia bilang, pemerintah kerap menyampaikan data-data soal pencapaian ekonomi yang optimistik, namun di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan langsung masyarakat. Sekarang kondisi sudah krisis, ada di mana-mana, tapi pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi baik-baik saja. Pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi ekonomi bagus, bahwa stok energi aman, stabil, dan kondisi-kondisi lainnya bagus begitu.
mana bukti bahwa ekonomi tumbuh 5,61% itu dirasakan oleh rakyat banyak. Jika memang dirasakan oleh rakyat banyak, harusnya gaji mayoritas rakyat itu naik juga dong sebanding dengan 5,61% begitu kan. Terus jika pemerintah menganggap bahwa stok energi aman segala macam, kenapa kok dinaikin cuma Pertamax doang gitu kan? Kenapa di daerah-daerah mulai menipis stok Pertalite, bahkan di Pulau Jawa juga mulai menipis. Politisi Partai Gerindra Bahtera Banong bilang, pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Bahtera juga menyampaikan Presiden Prabowo telah menindaklanjuti sejumlah masukan dan kritik sebelum digaungkan mahasiswa seperti penghematan anggaran. Terkait dengan tuntutan teman-teman mahasiswa, saya pikir ya, jauh sebelum tuntutan ini digaungkan oleh teman-teman mahasiswa, Pak Prabowo sudah menindaklanjuti. Misalnya apa? Kalau kita berbicara tentang bagaimana tentang penghematan anggaran, tentang efisiensi, dari awal Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita harus berhemat dan tentu tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu dilakukan dengan tindakan. Bagaimana kemudian kementerian, lembaga, dan bahkan semua gubernur, bupati, wali kota diinstruksikan ya secara tegas, secara nyata melalui peraturan-peraturan untuk kemudian melakukan penghematan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berharap pemerintah segera merespons tuntutan mahasiswa secara transparan dan tidak normatif. Agung bilang, jika pemerintah tidak merespons dengan cepat, maka eskalasinya akan meluas. Nah, kalau tidak kecepatan informasi itu diimbangi oleh kecepatan pemerintah berkomunikasi kepada publik seperti timeline tadi, saya khawatir miss-nya banyak nanti. Jadi kekhawatiran soal disinformasi, fitnah, hoax, dan seterusnya itu justru karena ini tidak direspon, dibiarkan gitu. Jadi maksud saya kalau bisa selama aksi berlangsung pemerintah merespon per poin, jelas, detail, karena ini Gen Z ini, anak-anak yang melek informasi. Nah itu kan jadi problematik maksud saya. Jadi karena Gen Z sosiodemografinya seperti ini, penyikapannya nggak bisa lagi normatif, nggak bisa lagi form apa ya, ya asal ditanggapi selesai. Ini kan per poin. Kalau saya bahasnya per poin juga, follow up-nya ini tanggal sekian kami ini. Jadi kalau bisa setransparan mungkin lebih bagus gitu. Supaya apa? Pemerintah sendiri yang diuntungkan. Mahasiswa berharap pemerintah bisa lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga anjloknya IHSG menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Apa yang bisa disikapi dari situasi ini? Seperti apa sepatutnya pemerintah menyikapi tuntutan mahasiswa dan juga masyarakat? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Saudara, ada juru bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, fraksi Gerindra Bahtera Banong, dan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bang Bahtera, Mas Kunto. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bang Bahtera, terkait dengan demo, pekan lalu sudah ada demo, kemudian awal pekan ini di hari Senin ada demo lagi di Jakarta, bahkan di berbagai daerah dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu ya. Ini juga banyak sekali yang kemudian masih ada demo hari ini. Memang sudah ada tanggapan dari Bang Kodari, Kepala Bakom kemarin terkait dengan aksi dari mahasiswa. Apa yang kemudian kurang dari yang apa disampaikan oleh Bakom gitu, Bang Bahtera? Sepertinya perlu respon lebih nih. Iya, tentu saya ingin menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat yang dilakukan oleh teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa, itu tidak dilarang ya, dan memang diatur dalam undang-undang kita bahwa setiap orang, setiap individu atau kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum itu diperbolehkan, tetapi juga tentu penyampaian pendapat itu harus berbasis data, berdasarkan fakta-fakta, kemudian harus disampaikan. Dan kami juga berterima kasih ya kepada teman-teman BEM sudah melaksanakan demonstrasi secara tertib, damai, tidak ada anarkisme, dan di bangsa yang berdemokrasi ini adalah sesuatu yang bagus ya, karena berbeda pandangan itu boleh, berbeda
pendapat juga itu diperbolehkan dan kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa. Terkait dengan tuntutan teman-teman BEM, tentu ada 5 poin yang dimaksud itu. Saya ingin menegaskan ya bahwa tuntutan tersebut sebetulnya jauh sebelum teman-teman menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kementerian lembaga dan juga kepada para kepala-kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran, jangan melakukan pemborosan, dan Pak Prabowo konsisten di situ ya. Semenjak beliau berkampanye jauh sebelum jadi presiden, ini selalu disampaikan bahwa APBN kita terlalu besar kebocorannya, maka ini harus diperbaiki dengan cara melakukan penghematan dan efisiensi tentunya ya kalau kita lihat, dan itu dipraktekkan. Bagaimana kemudian kementerian lembaga disuruh untuk berhemat, bagaimana kemudian para kepala-kepala daerah baik itu di tingkat kabupaten kota, begitupun di tingkat provinsi, artinya kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Begitupun dengan misalnya terkait soal MBG ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ini adalah program yang sangat mulia, tujuannya baik untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia di masa depan, untuk memperbaiki kualitas manusia, sumber daya manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu tentu program ini harus terus didukung, ya, diberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah ini, bahwa di sana ada ya penyimpangan yang terjadi, ada pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang disayangkan oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu beliau langsung mengambil tindakan yang tegas, mengganti kepala BGN, terus kemudian menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelolanya. Terus kemudian yang kedua, agar anggarannya betul-betul tepat sasaran. Anggaran-anggaran yang dianggap tidak penting itu harus dihilangkan. Terus kemudian harus ada refocusing programnya. Bagaimana agar lebih tepat sasaran, bagaimana agar daya jangkaunya betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Artinya ini kan Pak Presiden juga menginginkan hal yang sama agar tidak terjadi pemborosan anggaran, dan saya pikir itu kita bersepakat semua bahwa apa yang diteruskan oleh Presiden itu menurut hemat kami sesuatu yang baik dan terus harus didukung agar program ini tepat sasaran, agar program ini ya daya jangkaunya betul-betul terhadap orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu saya pikir ini adalah sesuatu yang baik ya. Jadi sejalan saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Maka dari itu kalau kita lihat ya, pemerintah juga sangat responsif terhadap penyampaian pendapat. Beberapa waktu yang lalu banyak pihak misalnya yang mengkritik soal bagaimana soal nilai tukar rupiah yang terus melemah, terus kemudian bagaimana IHSG kita yang terus jauh turun ke dalam. Tetapi pemerintah kan tidak tinggal diam. Pemerintah dengan cepat merespon, dengan cepat bekerja, melakukan rapat koordinasi dengan DPR juga yang dipimpin oleh Pak Dasko, bagaimana misalnya fiskal dan moneter kita harus segera dikoordinasikan, diperbaiki dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, selang beberapa waktu terakhir ini kita saksikan bahwa nilai tukar rupiah jauh di bawah 18.000, terus kemudian IHSG kita sudah mulai rebound 3 hari berturut-turut ya naik begitu jauh. Artinya kan pemerintah terus merespon apa yang disampaikan oleh publik, apa yang disampaikan oleh baik itu masyarakat, begitupun dengan mahasiswa atau para tokoh-tokoh bangsa kita. Oke, respon Dan sudah Pak Prabowo diberikan sangat ya. terbuka dengan setiap masukan, dengan setiap pendapat. Semua para tokoh-tokoh bangsa diajak berdiskusi, diajak memberi masukan, baik yang ya seirama dengan pemerintah, begitupun misalnya bagi mereka yang sering menyampaikan kritis terhadap pemerintah. Misalnya contoh terakhir ya, Pak JK diundang untuk bertemu berdiskusi terkait soal investasi. Artinya kan Pak Prabowo tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan kritikan. Beliau selalu menjadikan bahwa masukan, kritikan itu baik untuk pemerintahan, karena itu juga dalam rangka, dalam upaya untuk mengontrol agar pemerintahan yang dipimpin oleh beliau tetap di jalan yang benar. Baik, respons terkait dengan pemborosan anggaran, kemudian soal MBG, hingga hal-hal lain seperti pelemahan rupiah sudah direspons, dan juga pemerintah sudah menunjukkan bahwa terbuka akan kritik. Tapi masalahnya, saya mau ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini walaupun sudah ada respons dari pemerintah terkait dengan tuntutan dari mahasiswa, tetap saja ada aksi-aksi yang terus kemudian bermunculan. Apa yang sebenarnya kurang dari respons pemerintah? Ya, mungkin yang pertama, realitas yang ada, yang dilihat oleh pemerintah atau partai penguasa termasuk Pak
Bahtera Banung ini dengan realitas yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa berbeda mungkin Mas gitu. Sehingga ketika tadi pemerintah mengungkapkan data-data, komitmen dan segala macamnya, efeknya mungkin belum dirasakan sampai ke akar rumput, sampai ke mahasiswa. Itu yang kemudian kenapa akhirnya hari ini banyak konsolidasi untuk aksi dari teman-teman mahasiswa di seluruh daerah, hampir di semua daerah di kota besar di Indonesia. Dan ini kan menurut saya sebuah warning ya Mas ya, sesuatu yang perlu diperhatikan, yang perlu direfleksikan lagi. Kalau memang pemerintah sudah benar-benar dengan niatnya tadi, dengan tujuannya tadi, dengan cara yang benar pula, ya saya yakin mahasiswa juga akan berapresiasi terhadap usaha-usaha pemerintah itu. Tapi kemudian yang muncul adalah kritik dan demonstrasi, berarti kan memang ada realitas yang berbeda tadi ya Mas ya gitu. Yang ini mungkin perlu dijembatani, yang ini mungkin komunikasi pemerintah juga perlu diperbaiki terus terang, karena kemarin misalnya Pak Prabowo pas pidato di HIPMI juga masih agak sinis terhadap mereka yang mengkritik gitu. Jadi kan ini antara statement bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan Pak Prabowo-nya sendiri agak sinis terhadap yang mengkritik, ini kan jadi realitas yang memang nggak sinkron, sehingga komunikasinya kurang bisa diterima dengan bagus oleh masyarakat, terutama oleh teman-teman mahasiswa juga untuk soal pemborosan APBN. Ya benar, ke daerah, ke kementerian lembaga susah. Saya sendiri di kampus misalnya dana riset juga makin seret kan gitu. Cuma masalahnya kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo masih ke Prancis sampai dalam waktu hitungan nggak ada 2 bulan 2 kali. Ini yang kemudian kita pertanyakan, apakah efisiensi ini hanya untuk kita yang di bawah atau juga keseluruhan. Nah, komitmen-komitmen ini yang menurut saya secara komunikasi politik maupun secara tindakan pemerintah tidak benar-benar konsisten. Ini yang membuat teman-teman mahasiswa masih perlu untuk menyampaikan kritik dalam bentuk demonstrasi. Itu sih Mas Bro. Baik, disparitas antara pernyataan dan juga realita di lapangan, kemudian juga gaya komunikasi politik, bagaimana tanggapannya Bang Bahtera soal ini? Ya, saya pikir pemerintah saya ingin menyampaikan secara tegas bahwa Pak Prabowo selalu terbuka ya, setiap pandangan, setiap pendapat, dan itu selalu ditunjukkan beliau dalam aksi nyata. Bagaimana kalau kita saksikan bahwa seringkali Pak Prabowo mengundang para tokoh-tokoh bangsa kita ya, baik itu tokoh agama ya, tokoh-tokoh yang dianggap punya pengalaman, punya pengetahuan yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Beliau selalu mengajak berdiskusi untuk kemudian dimintai pendapat, dimintai masukan dalam rangka mungkin itu dipakai rujukan untuk mengambil keputusan bahwa tidak bisa memuaskan semua publik. Ya tentu insya Allah pemerintah pasti, saya meyakini betul bahwa apa yang menjadi penyampaian, menjadi kritik, itu menjadi bahan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya agar tepat sasaran. Karena Pak Prabowo ingin betul-betul program-program strategis yang direncanakan oleh beliau bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat ya sepanjang sejarah, mungkin di periode Pak Prabowo inilah kita lihat ya pemimpin yang berani, yang kuat melakukan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Misalnya bagaimana kemudian penataan sumber daya alam kita. Pak Prabowo selalu berpidato bahwa kita harus menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi di berbagai sektor, terutama di sumber daya alam kita. Bagaimana kemudian Pak Prabowo punya keberanian menata sumber daya alam kita ini ya, agar pengelolaan sawit kita benar, agar pengelolaan tambang-tambang kita, baik itu batu bara, begitupun dengan nikel, yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang, sekelompok orang tertentu, terus kemudian membuat disparitas dengan seluruh warga Indonesia. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menikmati kekayaan alam kita, sementara sangat sedikit yang diberikan sumbangsinya kepada negara. Apakah ini bukan sesuatu yang bagus?
Nah mungkin ini semualah yang membuat banyak pihak kemudian menjadi shock, terus kemudian karena Pak Prabowo melakukan langkah keberanian untuk menata sumber daya alam kita agar bisa menambah pendapatan negara dan kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi dinikmati oleh segelintir orang. Nah ini yang harus kita cermati ya. Kita dukung, kita beri apresiasi pemimpin yang punya keberanian seperti Pak Prabowo, yang kita tahu sendiri selama ini ya penegakan hukum kita, ya pengusaha-pengusaha yang kita anggap tidak bisa tersentuh dengan hukum, hari ini kita saksikan bahwa Pak Prabowo melakukan itu. Belum lagi misalnya ya terakhir beliau menyampaikan bahwa pengolahan sumber daya alam kita harus dikuasai sepenuhnya oleh negara, maka dari itu ini harus kita berikan dukungan agar nanti ya pengelolaannya dikelola dengan cermat, dengan baik, dengan tepat, dan kemudian itulah akan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita saksikan ya kebijakan Pak Prabowo yang diambil betul-betul berpihak kepada rakyat, betul-betul berpihak kepada masyarakat, dan mudah-mudahan memang kan hasilnya tidak bisa tentu dilakukan hari ini, misalnya besok, seminggu kemudian, sebulan kemudian, ya tentu butuh proses, tentu butuh waktu, itu semua yang akan kita tunggu nanti, insya Allah. Pak Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan kerja-kerja yang nyata untuk kepentingan rakyat dan terutama bagi rakyat kita yang membutuhkan. Misalnya kalau kita lihat ya, kita lihat ya program-program Pak Prabowo semuanya program-program kerakyatan, memberi makan anak-anak sekolah, ya memberi makan balita, bukan hanya sekedar memberi makan. Kalau program MBG ini berjalan dengan baik, maka di sana ada perputaran ekonomi karena membutuhkan bahan baku. Nah, kalau itu misalnya bahan bakunya disuplai oleh kabupaten, itu juga bisa menumbuhkan perekonomian di tingkat kabupaten. Ada sekolah rakyat, bagaimana anak-anak kita yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang selama ini tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonominya, Pak Prabowo membuat ke sekolah rakyat agar mereka juga setara dengan anak-anak yang lain. Anak yang ada di kota, ada di pedesaan, ada di pelosok sana, bisa menikmati pendidikan yang layak. Banyak program yang sudah diberikan ataupun dicanangkan oleh Pak Prabowo, tentunya semuanya pro rakyat, tapi tadi butuh waktu untuk melihat efeknya. Tapi Mas Kunto, saya mau tanya ke Anda gitu, dengan adanya kemarin demo, kemudian sekarang demo lagi, ini kan masyarakat tentunya tidak hanya butuh apa saja yang kemudian akan dilakukan atau sedang dilakukan, tapi hasilnya apa. Nah, ketika sudah ada demo lagi di hari ini yang sangat luas mungkin kita lihat ya di Jakarta dan di berbagai daerah, apa respons yang seharusnya diberikan oleh pemerintah? Perlukah misalnya kita jembrengin satu-satu apa tuntutannya, akan dilaksanakan kapan, pencapaiannya harus apa-apa-apa, agar mahasiswa, masyarakat juga merasa, oh responsnya seperti ini dan nyata akan dilakukan ataupun diwujudkan dalam waktu tertentu. Ya Mas, kalau menurut saya tuntutan yang paling gampang dipenuhi itu yang nomor 5. Pak Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya gitu kan. Dalam artian kan kita melihat kemarin, kita sudah khawatir ketika rupiah semakin turun dan akhirnya ketika pemerintah bilang, oh nggak apa-apa kok, kita baik-baik saja dan segala macam. Akhirnya ketika tanggal 9 kemarin, BI akhirnya menaikkan BI rate bunga, akhirnya dolar bisa ditahan, gitu, harga dolar bisa ditahan. Dan itu kan sebuah bentuk respon real yang ditunggu oleh masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk retorika atau janji-janji kampanye yang diulang-ulang, tapi kemudian respon realnya apa sih gitu, bahwa kita perlu tahu kita nggak baik-baik saja. Untuk apa? Untuk kita semua bersiap, bukan sebagai sendiri-sendiri pribadi-pribadi yang cari selamat masing-masing, tapi sebagai sebuah bangsa, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Tiba-tiba Pertamax naik, padahal bilangnya aman-aman saja kan itu. Ini yang kemudian membuat orang kaget dan marah. Respon yang pertama pasti marah, Mas. Gitu. Itu sangat wajar secara psikologis. Ketika nggak pernah dibilangin apa-apa, bahkan dibilanginnya baik-baik saja, terus tiba-tiba harus menanggung semua ini. Nah ini yang menurut saya secara komunikasi sekali lagi perlu diperbaiki. Bahwa iya program-programnya bagus-bagus, tapi kan juga butuh waktu lama, diakui itu kan. Dan untuk butuh waktu
lama, berarti butuh kesabaran. Kita harus menunggu sampai kapan, kan gitu. Seperti halnya janji itu adalah hutang, ya orang yang berhutang kan harus bilang kan, bisa dilunasin kapan, caranya gimana gitu kan. Kalau enggak ya orang di tengah ketidakpastian yang respon emosi negatif pasti akan selalu keluar. Kritik, demonstrasi hari ini menurut saya adalah respon wajar yang respon dari masyarakat ini juga harus kemudian jadi momentum perbaikan bagi komunikasi pemerintah. Ini yang menurut saya jadi penting karena ya mungkin hari ini bulan-bulan ini masih ada Piala Dunia kan yang mungkin demonstrasinya masih berupa konsolidasi dan segala macam. Setelah Piala Dunia fokus masyarakat bisa jadi akan benar-benar tertuju pada tuntutan-tuntutan mahasiswa ini, dan menurut saya pemerintah punya waktu sampai 1 bulan lah ini untuk segera memperbaiki komunikasinya. Dan saya apresiasi Pak Bahtera yang sudah hadir di sini. Biasanya saya ngomong sendirian ya, ada yang dari saya apresiasi bentuk perbaikan komunikasi politik ini yang menurut saya perlu juga dipertajam substansi dan kemudian tidak hanya komitmen tapi bentuk nyata pemerintah apa yang sudah dilakukan dalam sepekan, 2 pekan, 3 pekan ini dalam merespon tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Nah mungkin ini dia, butuh deadline paling tidak kepastian kapan akan kemudian diwujudkan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa maupun masyarakat. Bang Bahtera, Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra, partai pendukung pemerintah, apa yang bisa Anda dorong ke pemerintah sebagai DPR yang mempunyai tugas untuk mengawasi apapun kebijakan pemerintah agar lagi-lagi gitu kita bisa meredam apa yang kemudian menjadi kegerahan masyarakat terutama terkait dengan apa saja isu-isu yang sekarang sedang diangkat terutama soal ekonomi? Ya, kalau kita lihat ya, saya kan di Komisi 2 ya, terutama bermitra dengan Kemendagri dan tentu mitranya dengan para kepala daerah. Di setiap rapat-rapat kami ya, terakhir kami memanggil semua para gubernur dan bupati melalui Zoom, itu ya kita tekankan bahwa efisiensi ini harus betul-betul dijalankan karena kita tahu sendiri ya kan tantangannya kan tidak mudah Mas ya. Ada tantangan global, geopolitik, begitupun dengan geoekonomi dan itu kan di luar kendali kita. Dan tantangan-tantangan itu kan yang kita harus hadapi secara bersama dan harus kita respon. Dan Pak Prabowo tadi kenapa misalnya harus sering keluar negeri untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para kepala-kepala negara lain. Itu juga dalam rangka membangun komunikasi antara pemimpin-pemimpin negara lain agar situasi-situasi global ini, tantangan-tantangan global ini bisa dihadapi secara bersama. Karena jangan lupa ya, kita sebagai suatu bangsa kan betul-betul ya tidak bergantung juga sama negara-negara lain, maka dari itu harus berkomunikasi terutama misalnya tadi soal energi ya. Kalau kita lihat kan bahwa Pak Prabowo keluar negeri itu dalam rangka juga untuk mengamankan kepentingan bangsa kita, kepentingan negara kita. Jadi agak keliru misalnya kalau kita disuruh menghemat terus kemudian dianggap Pak Prabowo tidak melakukan penghematan. Saya pikir kan ada kepentingan-kepentingan bangsa dan negara dan itu tidak bisa ditunda, maka kemudian Pak Prabowo melakukan itu. Jadi kalau terkait soal keresahan publik selama ini, saya meyakini betul bahwa pemerintah sangat responsif, pemerintah pasti mendengar apa yang menjadi penyampaian publik dan selalu direspon secara cepat. Terkait tadi misalnya di awal kita diskusikan soal kebocoran anggaran, efisiensi anggaran, terkait misalnya soal program yang kita anggap selama ini program prioritas pemerintah, walaupun misalnya banyak kekurangan di sana, nah itulah yang harus diperbaiki sebagaimana apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo, dan beliau secara tegas ya melakukan pencopotan, terus kemudian meminta penataan, pengelolaan yang lebih baik lagi, transparansi anggarannya. Begitupun misalnya dengan kalau kita lihat soal yang dikeluhkan sebagian pihak terkait soal harga BBM kita. Harga BBM ini kan kalau kita lihat ya jauh sebelumnya banyak sekali yang menyarankan kepada Pak Prabowo untuk kemudian menaikkan harga BBM, tetapi beliau tidak melakukan itu. Bahwa kemudian dilakukan penyesuaian terhadap BBM non subsidi karena memang kan itu kan tidak bisa terus kita tahan berlarut-larut. Kenapa? Karena kan asumsi APBN kita kan harga minyak itu hanya $70 per barel, sementara kita tahu
saat ini bahwa itu di angka mendekati 90, 80 lebih ya. Dan bahkan pernah di atas 100. Dan itu semua harus dilakukan penyesuaian. Walaupun ya situasi global yang tidak menentu yang melanda kita saat ini, Pak Prabowo masih komitmen tidak menaikkan ya BBM subsidi. Kenapa? Karena pemerintah menganggap kalau itu dinaikkan pasti akan sangat membebani masyarakat kita karena pasti harga bahan kebutuhan pokok akan naik. Maka dari itu pemerintah melakukan kategorisasi mana yang boleh dinaikkan, mana yang tidak. Artinya kan itu salah satu bentuk komitmen perhatian pemerintah terhadap rakyat kita, itu bentuk komitmen pemerintah terhadap rakyat kecil untuk terus menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok di tingkat bawah dan juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat kita. Artinya bukan pemerintah tidak responsif, ya tentu bahwa misalnya masih banyak yang harus diperbaiki, iya, karena memang kan kita punya tantangan, baik tantangan internal begitupun tantangan eksternal. Jangan juga dinilai ya kepemimpinan Pak Prabowo yang masih seumur jagung ini, kurang lebih 1,5 tahun, tiba-tiba misalnya Pak Prabowo bisa seperti Superman menyelesaikan semua problem, dan problem bangsa kita ini kan keberlanjutan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Artinya banyak sekali memang yang harus dibenahi, tapi pemerintah saya pikir tidak tidur, pemerintah tidak anti terhadap semua masukan-masukan. Dan inilah yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo, bahwa hasilnya misalnya dinikmati dalam waktu jangka yang panjang, yang ini harus kita terus awasi, ini yang harus kita terus tunggu agar pemerintah terus bekerja secara maksimal sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh publik, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu Pak Prabowo juga meminta kepada publik, meminta kepada masyarakat, begitupun dengan DPR agar terus mengawasi program-program prioritas pemerintah sehingga bisa lebih tepat sasaran, bisa anggarannya juga lebih transparan, dan itu semua yang diinginkan oleh Presiden kita. Ya, masalahnya ini lagi balapan gitu Bang Bahtera ya, antara ekspektasi masyarakat kemudian juga pernyataan dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan. Saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, hari ini ada demo besar-besaran di sejumlah titik, dan tentu masyarakat butuh nyatanya apa gitu, dan juga bicara soal pengawasan gitu, DPR mungkin kemarin mahasiswa alasannya tidak aksinya di DPR karena sudah krisis kepercayaan dengan DPR sebagai fungsi pengawasan di sana, karena memang didominasi di sana fraksi-fraksi adalah pendukung pemerintah gitu. Ada 8 fraksi di sana. Bagaimana kemudian meningkatkan kembali kepercayaan publik dan juga menghilangkan apatisme publik terhadap pemerintah, eksekutif dan juga legislatif dalam mengakomodasi tuntutan-tuntutan mereka? Iya Mas, kalau salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh Pak Bahtera ini, dalam artian nggak denial ketika ada krisis gitu. Nah, ini yang harusnya komunikasi seperti ini yang harusnya menular ke teman-temannya Pak Bahtera gitu kan, termasuk ke Pak Prabowo sendiri. Jangan bilang baik-baik saja gitu, kalau memang nggak baik-baik saja. Dan kemudian ayo kita harus ngapain kan, Pak Prabowo sekarang jenderalnya, komandannya kan gitu. Ini yang harus kemudian dilakukan. Dan kita kan bukan prajuritnya, kita itu rakyat yang beda dengan prajurit. Yang kalau prajurit perintah A ya pasti A. Kalau kita kan harus dipersuasi kan Mas. Untuk melakukan partisipasi kita butuh persuasi. Kita butuh pendekatan. Nah ini yang kemudian menurut saya kurang dilakukan. Yang kedua adalah ya krisis kepercayaan terhadap pemerintah maupun ke DPR ini kan sudah pada titik yang rendah ya Mas, yang perlu kemudian didorong lagi. Saya ingat kemarin diskusi di Kompas TV juga dengan salah satu anggota DPR, Pak Sugeng ya, yang beliau bahkan punya ide untuk ya udah potong aja gaji pejabat tinggi negara termasuk gaji anggota DPR. Yang itu real langsung dirasakan oleh masyarakat, walaupun bentuknya karikatif, tapi kan ada komitmen bahwa oke, kalau rakyat merasa menderita, kita juga akan menderita. Nah, bentuk-bentuk senasib sepenanggungan ini yang menurut saya juga kurang ditunjukkan oleh pemerintah gitu kan, kurang kerasa di rakyat gitu kan. Jangan-jangan kita sendiri nih yang elit politik enak-enakan nih. Nah ini yang prasangka seperti itu masih ada. Selama prasangka seperti itu masih ada dan besar, akan sangat susah untuk memulihkan kepercayaan. Lalu yang ketiga soal
bahwa kritik terhadap program-programnya Pak Prabowo itu juga sudah lama, Mas. Dari bulan November, Oktober, November ketika banyak kasus keracunan dari MBG, itu protes tidak dalam bentuk demonstrasi, beberapa bahkan di Jogja demonstrasi ibu-ibu tentang evaluasi lagi program MBG, tapi kan tidak kemudian dilakukan ya kan secara transparan. Oke, kasus keracunannya menurun, tapi tidak ada kemudian ini kenapa ya? Keracunannya kenapa? Siapa yang bersalah? Siapa yang harus dihukum? Apa bentuk evaluasinya? Itu nggak ada. Seakan ya udah kan, udah beres kan, udah nggak usah protes. Nah, ini kan ketidakpuasan ini akhirnya menumpuk. Ya kan, sampai akhirnya kemarin ketua BGN dan 2 wakilnya ditangkap karena kasus korupsi. Nah, menurut saya ini akhirnya gunung es yang udah lama-lama menumpuk ini ya keluar dalam bentuk emosi dan dalam demonstrasi, dan saya pikir teman-teman mahasiswa masih berkepala dingin kan, masih rasional dalam artian demonstrasinya kemarin di Bundaran HI juga kondusif ya kan, tidak ada rusuh, dan saya pikir kalau ini akan dibangun dan simpati masyarakat juga semakin bertambah tentang gerakan mahasiswa ini akan jadi membesar, akan jadi bola salju yang kemudian menurut saya sebelum momentum bola salju itu membesar harus segera oleh pemerintah, karena saya juga ingin ada destabilisasi politik, kita juga tidak ingin semua yang sudah kita bangun harus direset lagi. Kita kan tidak ingin terjadi itu ya Mas. Oke, inilah momennya di hari ini. Bisa pemerintah belajar dari yang terjadi pekan lalu. Bagaimana jangan denial gitu soal komunikasinya, dan juga kita tunggu gebrakan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung supaya kepercayaan terhadap pemerintah tentunya meningkat untuk bisa mewujudkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait dengan keresahan selama ini. Terima kasih Mas Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, dan juga Bang Bahtera Banung, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Gerindra sekaligus juru bicara politik. Maksud kami juru bicara Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Mas Kunto. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, di mana Amerika Serikat meledakkan bangunan yang diduga sebagai markas pemimpin kartel Venezuela yang diklaim Washington sebagai organisasi teroris asing. Presiden Trump mengklaim pemimpin kartel tewas akibat serangan Amerika Serikat. Masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Breman Atenaya. Saudara, Amerika Serikat menyerang lokasi yang diduga sebagai markas pemimpin geng Tren de Aragua di Venezuela yang diklaim Washington sebagai organisasi teroris asing. Rekaman yang dirilis oleh Komando Tempur AS disebut sebagai serangan kinetik yang mematikan. Pasca ledakan, tampak asap membumbung setelahnya. Serangan ini diklaim sebagai janji Trump untuk memerangi penjahat dari luar Amerika Serikat. Trump bilang operasi tersebut dilakukan dengan bantuan otoritas Venezuela. Melalui akun Truth Social, Donald Trump bilang telah mengeksekusi Nino Guerrero, pemimpin Tren de Aragua. Tidak ada pejabat AS selain Trump yang memberikan komentar tentang serangan itu atau memberikan bukti yang memverifikasi kematian Guerrero pada saat publikasi. Saudara, kebakaran besar terjadi di kawasan Golders Green, London Utara, dan menghancurkan sebuah pabrik. Kebakaran terjadi di kawasan bisnis dan melibatkan bangunan gudang serbaguna berlantai 2. Upaya pemadaman melibatkan 25 mobil pemadam dan 150 petugas damkar. Sebuah pesawat pengangkut penerjung payung jatuh dan terbakar sesaat setelah lepas landas di Missouri, Amerika Serikat. Otoritas tempat masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Pesawat bermesin tunggal itu jatuh di ladang dekat Bandara Memorial Butler pada Minggu siang waktu setempat. Tim pemadam berhasil memadamkan api tak lama setelah kecelakaan terjadi.
Menurut pengelola bandara, pesawat sempat berbelok setelah lepas landas dan diduga kehilangan tenaga sebelum jatuh dan terbakar. Tim investigasi penerbangan federal menyebut 12 orang tewas dan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sorotan lainnya, saudara, polisi Swiss menggunakan meriam air untuk membubarkan aksi demonstrasi di Jenewa, Swiss. Unjuk rasa berlangsung menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Prancis. Demonstran menggelar aksi menolak kelompok negara-negara G7. Massa menyalakan suar dan melempar batu ke arah polisi saat berunjuk rasa di pusat kota Jenewa. Polisi membubarkan aksi massa dengan meriam air dan gas air mata untuk mengendalikan situasi agar tidak anarkistis. Pengamanan diperketat menjelang KTT G7 yang akan membahas konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ekonomi global. Kapal Republik Indonesia atau KRI Bimasuci resmi menyelesaikan misi diplomatik di Vladivostok, Rusia. Semua prajurit memberikan penghormatan terakhir kepada awak kapal saat kapal meninggalkan dermaga dengan iringan band militer. Kapal tersebut meninggalkan pelabuhan Surabaya, Jawa Timur pada 24 Maret 2026 dan tiba di Vladivostok pada 10 Juni 2026 atau tepat di hari ke-78 berlayar. KRI Bimasuci kemudian melanjutkan pelayaran menuju Jepang. Saat kunjungannya di Rusia, Kadet Angkatan Laut Indonesia menampilkan pertunjukan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun atau Hari Nasional Rusia yang jatuh pada 12 Juni 2026. Kita beralih ke Lebanon, saudara. Militer Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan udara tersebut menewaskan 2 orang. Asap tebal mengepul dari serangan udara di pintu masuk kota Nabatiyeh pada Sabtu lalu. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk pergi dari wilayah tersebut. Israel terus menggempur Lebanon di tengah masa gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat yang masih berlangsung. Israel juga terus-menerus menggempur kota pelabuhan Tyre di Lebanon Selatan. Serangan yang berlangsung hampir setiap hari tersebut memaksa banyak penduduk mengungsi dan meluluh lantakan berbagai bangunan. Beberapa serangan Israel juga menghantam fasilitas medis dan situs arkeologi. Kota Tyre merupakan salah satu kota tertua di dunia yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1984. امبارح نحن اجتنا سيدة صغارة حوالين المستشفى، يعني تقريبا يعني كل الكل حوالين المستشفى صار مضروب من القدام وخلف المستشفى وجنب المستشفى، يعني نحن حوالين المستشفى كل الأبنية تقريبا 90% من الأبنية صارت مهدمة. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam, saudara, pada waktu setempat. Rapat kabinet digelar menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan Iran. Para pejabat Israel yang dikutip dalam laporan media pada hari Sabtu mengatakan bahwa memorandum tersebut tidak membahas program rudal balistik Iran dan bahwa tuntutan sebelumnya mengenai aktivitas nuklir Iran telah dilemahkan secara signifikan. Di kota Kediri hangus terbakar. Kebakaran di gudang sembako di kawasan Banjaran, Kota Kediri ini menghanguskan seluruh bangunan beserta isi di dalam gudang. Kebakaran diduga karena korsleting listrik, juga dipicu oleh material barang bahan pangan yang mudah terbakar. Petugas damkar mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api, saudara. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Mungkin apa, Pak? Konslet seperti biasanya, klasik. Apalagi cuaca cukup panas ya, anginnya cukup kencang.
Diduga dipicu kebocoran tabung gas, sebuah kios di Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. 1 orang dilaporkan tewas. Sebuah kios di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Minggu malam terbakar, saudara. Warga sempat berupaya untuk memadamkan api dan juga menyelamatkan korban yang berada di dalam kios. Namun keberadaan tabung gas dan bensin eceran membuat api cepat membesar. Pemilik kios, Aida Yusefa, tewas diduga sedang tertidur saat kejadian. Benar telah terjadi kebakaran satu unit rumah tempat penyimpanan diduga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korban yang mana? Ada 1 orang ibu usia 50 tahun. Itu dikarenakan apa Bang meninggal Bang? Karena dia memang sesaat setelah kebakaran tertidur dan tidak sempat untuk keluar. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Bupati Pati nonaktif Sudewo hari Senin ini dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dan suap proyek jalur DJKA. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang akan menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. 2 perkara yang akan disidangkan terkait dengan pemerasan saat menjabat sebagai Bupati Pati, serta proyek pembangunan rel kereta api DJKA saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Saudara, informasi terkini kita akan tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di PN Semarang, Jawa Tengah. Novelia, selamat pagi. Untuk sidang perdana Sudewo hari ini pukul berapa sidang akan diberlangsungkan dan apa agenda perdananya? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Rencananya hari ini dijadwalkan itu ada sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Bupati nonaktif Pati Sudewo yang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Semarang nanti sekitar nanti pukul 9. Namun hingga saat ini saya melaporkan, kami juga masih menunggu kehadiran dari terdakwa Sudewo yang saat ini masih ditahan saat ini dalam melakukan penahanan di rutan kelas 1 Semarang. Dan juga untuk saat ini saya melaporkan juga dari polisi itu juga sudah melakukan pengamanan, takutnya nanti ada aksi. Namun juga bisa saya katakan sebenarnya pada saat ini pun itu sudah mulai ramai masa aksi yang datang ke Tipikor Semarang. Ya, ada juga saudara, sidang perdana hari ini itu dijadwalkan akan menjadi sidang bacaan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan juga nanti akan ada 3 hakim yang melakukan persidangan, di mana ketuanya yaitu ada Ketua Edwin Kutiono dan juga anggota hakim ada Kuku Salindo dan juga Boni Fasis Nadia. Nah, untuk dari agenda itu nanti sekitar pukul 9 namun hingga saat ini belum dilaksanakan, masih menunggu kehadiran dari terdakwa Sudewo yang saat ini sedang ditahan di rutan kelas 1 dan akan datang ke Pengadilan Tipikor saat dia terpaksa melaporkannya. Oke, Novelia, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Iya, Nanda. Oke, Novelia, tadi Anda sampaikan bahwa ada aksi unjuk rasa di sekitar PN Semarang pagi ini menjelang sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo. Lalu bagaimana dari sisi pengamanannya? Apakah ada pengamanan khusus di sana? Ya, dan juga saudara, terkait dengan pengamanan dari tadi pagi sekitar pukul 8 itu juga polisi dari aparat ini sudah hadir ataupun sudah mengamankan PN Semarang ini. Walaupun sidang belum dimulai, bahkan terdakwa juga belum ada, tapi aksi ataupun masa aksi sudah mulai hadir. Pas saya melakukan saat ini pun sudah mulai menyuarakan gitu apa aspirasi-aspirasi dari mereka. Namun hingga saat ini kondisi juga masih kondusif, masih aman, dan juga kami juga masih menunggu dari datangnya terdakwa Sudewo dari rutan kelas 1 yang akan datang ke Pengadilan Tipikor untuk melaksanakan sidang perdana kasus dugaan korupsi oleh Bupati nonaktif Pati Sudewo di Tipikor Semarang. Oke, kita
Nantikan bagaimana jalannya sidang perdana hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Hasana melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Saudara, Jakarta International Marathon 2026 menjadi salah satu ajang lari terbesar di Indonesia. Selain menghadirkan persaingan pelari, penyelenggara juga menaruh perhatian pada aspek keselamatan dan juga kenyamanan peserta melalui penyediaan puluhan titik water station Le Mineral di sepanjang lintasan. Lebih dari 45.000 pelari dari 52 negara memadati rute Jakarta International Marathon 2026 yang melintasi sejumlah kawasan utama ibu kota. Untuk mendukung kebutuhan cairan para peserta, penyelenggara menyiapkan puluhan water station di sepanjang lintasan. Tahun ini merupakan tahun ketiga Le Mineral dipercaya oleh Jakim, ajang World Athletic Elite Table, untuk bantu penuhi kebutuhan cairan dan mineral tubuh para peserta. Tersedia 18 titik water station pada kategori maraton, 8 titik pada half marathon, dan 4 titik pada kategori 10 km. Keberadaan water station ini menjadi bagian penting dalam mendukung performa peserta, terutama saat menempuh jarak menengah dan jarak jauh. Senang banget pokoknya, bener-bener bisa finish tetap merona, terus itu bener-bener terasa banget ya, mineral yang keluar digantikan sama lemin, jadi aku tuh happy banget. Tidak banyak effort, tapi sangat menikmati lari selama ini di half marathon di Le Mineral ini, di Jakim. Best. Antusiasme yang sama juga terlihat dari para finalis Class of Champion yang turut ambil bagian dalam penyelenggaraan tahun ini. Mereka bahkan berhasil meningkatkan kategori lomba yang diikuti berkat persiapan yang dilakukan secara konsisten bersama Le Mineral Running Squad melalui program latihan rutin menjelang perlombaan. Kalau dari Le Mineral Running Squad itu kita dapat coach dan kita tiap minggu itu kita dikasih porsi latihan. Jadi hari Senin sampai Minggu ada latihan buat tempo run, short run, long run, recovery run, ada latihan buat strength juga. Jadi itu udah teratur banget dan kita tinggal ngikutin jadwalnya, ngikutin target pace-nya, dan kita jadi udah siap buat half marathon. Persiapan yang matang menjadi salah satu kunci bagi para pelari untuk mencapai target yang diinginkan. Dukungan komunitas lari turut membantu peserta menjalani latihan secara lebih teratur dan terarah. Melalui pendampingan coach, para pelari dapat membangun disiplin, menjaga konsistensi, serta meningkatkan kesiapan fisik dalam menghadapi ajang lari internasional ini. Kita semua dikasih program sama 12 minggu, dan itu yang benar-benar bikin saya disiplin sih. Yang tadinya saya biasa lari tuh, hari ini lari nggak ya? Tapi karena kita udah punya programnya, hari Senin kita recovery, Senin easy run, dan seterusnya. Jadi kita harus disiplin sama program yang kita dikasih sama coachnya, begitu. Dukungan fasilitas water station yang memadai serta antusiasme puluhan ribu peserta dan komunitas menjadikan Jakarta International Marathon 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari tumbuhnya budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sempat terperosok, pekan lalu IHSG akhirnya terbang hingga lebih dari 7%. Salah satu penopangnya adalah saham Big Banks. Para investor pun pesta cuan. Namun melihat banyaknya sentimen di pasar, apakah ini adalah euforia sesaat atau ada potensi kenaikan jangka panjang? Usai jeda, saudara, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda bersama dengan rekan Yan Rahman. Ya, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan kami akan membahas yang satu ini. IHSG menguat, saham Big Banks bangkit dan investor pesta cuan. Ini bagi Anda yang membeli saham perbankan pada harga bawah di hari Senin pekan lalu, pasti Anda sedang tersenyum. Karena saham Big Banks berterbangan pada penutupan perdagangan Jumat lalu membuat para investor pesta cuan. Di sisi lain, ada yang memanfaatkan momentum pekan lalu untuk sekedar average down, namun ada pula yang melewatkan momentum ini karena tidak punya amunisi persediaan yang cukup. Sabar ya.
Dan saudara, di tengah menguatnya pasar saham Indonesia setelah 2 pekan lalu rally di zona merah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyinggung salah satu emiten fundamental RI yaitu BBCA. Dasko bilang saham BCA relatif memiliki fundamental kuat dan termasuk perusahaan swasta yang strategis. Menurut Dasko, sebagian besar saham dengan fundamental kuat mengalami koreksi harga signifikan lantaran tekanan pada IHSG sejak tahun lalu. Saya pikir kalau Bank BCA sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, ya apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah, ya dibeli aja karena dengan termasuk swasta nasional yang strategis, sepanjang itu melalui mekanisme pasar pembeliannya itu nggak ada masalah menurut saya, silakan aja dibeli. Namun saudara, sebetulnya bukan hanya BBCA, hampir semua saham perbankan atau sektor keuangan selama sepekan lalu melaju positif. Kita lihat data. Nah, dari kinerja saham Big Banks dalam sepekan ini kita lihat berwarna hijau semua dengan panah ke atas, artinya naik. Kita mulai dari BBCA, di mana ini naiknya yang paling tinggi di antara Big Banks lainnya, yaitu sebesar 16,75%. Disusul dengan BBNI ataupun BNI sebesar 10,90%. Kemudian ranking 3-nya ada di Bank Mandiri sebesar 9,38%. Dan terakhir di BRI ataupun Bank Rakyat Indonesia yang naik tipis di 4,01%. Kalau kita lihat dari emiten-emiten Big Banks ini, harga BBCA pada Senin pekan lalu ditutup di harga 4.850. Ini angka paling rendah selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau BBRI ataupun Bank Rakyat Indonesia, jangan ditanya lagi ya, penurunannya sudah menyentuh level rendah, bahkan menyentuh saat pandemi COVID-19. Padahal kondisi kedaruratan secara ekonomi sangat berbeda. Harga BBRI pada penutupan perdagangan Senin pekan lalu ambles di 2.590. Lalu bangkitnya saham Big Banks pada pekan lalu apakah disertai dengan aksi beli asing? Kita lihat data. Nah, ternyata tidak demikian. Ini ada warna merah semua yang artinya ada aksi jual asing di saham perbankan. Di sini kita lihat juga di Bank BCA ini dalam waktu rentang sepekan ya saudara, ini BCA turun ataupun dijual oleh asing minus di 1,87 triliun rupiah. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia yang juga dijual asing pada sepekan terakhir ini sebesar 1,70 triliun rupiah. Ada Bank Mandiri, ini tidak mencapai triliunan, tapi masih ratusan miliar. Ini dijual asing selama sepekan di 636 miliar rupiah. Dan terakhir ada BNI, ini di 254 miliar rupiah asing keluar dari Bank BNI. Nah, kalau ini data sepekan, namun kalau kita melihat data 1 hari pada penutupan perdagangan Jumat lalu, beda lagi saudara. BCA pada Jumat dibeli asing sebesar 206 miliar rupiah. BRI dijual asing sebesar 398 miliar, asing jual mandiri di 173 miliar rupiah, dan BNI dijual asing sebesar 37 miliar rupiah. Artinya dari 4 emiten Big Banks ini hanya BCA yang mencatatkan inflow asing, sisanya net sell pada penutupan perdagangan di hari Jumat lalu. Secara umum kita lihat juga kinerja IHSG selama sepekan kemarin. Kita lihat data berikut saudara. Ya, IHSG ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu, kembali ke atas level psikologis 6 ribuan, begitu tepatnya di 6.007 pada 12 Juni 2026. Dan apabila kita review lagi selama sepekan begitu, di hari Senin IHSG berada di level rendah di 5.342, kemudian naik tipis di 9 Juni menjadi 5.746, naik lagi di 10 Juni ke level 5.902, turun begitu di 11 Juni di 5.883 dan akhirnya kembali rebound di penutupan perdagangan hari Jumat lalu di 6.007. Pada perdagangan Jumat pekan lalu, saudara, sebanyak 615 saham positif, 108 emiten turun, dan 93 saham tak bergerak dengan kapitalisasi pasar di level 10 ribuan triliun. Apakah secara umum asing masuk ke pasar saham Indonesia? Kita lihat data. Ya, pada penutupan perdagangan Jumat 12 Juni 2026, asing terpantau masuk ke pasar saham Indonesia dengan nominal 278 miliar rupiah.
dan juga emiten yang paling banyak dibeli adalah BCA, DSSA, BRMS, Bumi, dan juga Antam. Sementara kalau kita tarik lagi selama sepekan terakhir, saudara, justru tercatat asing melakukan aksi jual dengan nilai 10 triliun rupiah. Melihat dana asing yang masih belum parkir di market Indonesia, ini jadi PR besar bagi BEI, OJK, dan juga pemerintah agar kepercayaan investor global kembali pulih. Lalu saudara, apakah rally positif IHSG akan berlanjut pada pekan ini dan apakah asing juga akan melanjutkan aksi beli termasuk pada saham-saham big banks? Bagaimana proyeksinya secara jangka panjang? Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan pembahasan lengkapnya. Tetaplah bersama kami. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, kandungan mineral alamiah terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan Krio. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala chef Devina dari Wixfood. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli, tebel, selembut butter, manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli, tebel lagi. Baru seri gandum peanut butter. Kiri. Gak bisa gitu lah. Piala Dunia FIFA 2026 kini hadir lebih dekat di Maxstream TV. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di My Telkomsel. Maksimalkan nonton bersama karena sekarang bolanya ada di kamu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya kemudian akan disampaikan. Pecah setelah pakai suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari Tapi yang bukti. harus dibuktikan adalah lokasinya. Apakah kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Yang didukung oleh sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan. Polisi lepaskan. Pakai suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, apakah rally positif IHSG termasuk kinerja saham big banks akan berlanjut pada pekan ini? Apa saja sentimen dalam waktu dekat yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja IHSG dan bagaimana proyeksinya secara jangka panjang? Kita bahas bersama Erman Sumirat, dosen SBM ITB yang juga seorang investor. Pak Erman, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Pak Herman, kita lihat di pekan lalu, tepatnya pada Jumat penutupan perdagangan, IHSG ditutup menguat begitu. Ini kembali ke level psikologis di 6 ribuan. Menurut Anda, sentimen apa saja yang membuat IHSG bangkit pada Jumat pekan lalu? Sepertinya secara makro ya, kalau kita lihat geopolitik, mudah-mudahan ada perdamaian dari deal kelanjutan antara US dengan Iran gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kita lihat juga pemerintah sudah berupaya ya untuk memperbaiki tata kelola. Ada penjelasan dari Danantara Sumber Daya Alam Indonesia
yang sementara ini memantau ya semua dokumentasi untuk menghindari under invoicing dan transfer pricing gitu ya. Kemudian MBG juga itu sudah menjanjikan ya, begitu pula dengan Kopdes adanya efisiensi. Nah, jadi dari sisi tata kelola fiskal ya, kejelasan dan antara ini yang membuat investor itu untuk sementara ini positive view ya, yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan adanya implementasi dari perbaikan tata kelola. Oke, berarti ada sejumlah sentimen akumulasi ya, baik global maupun domestik. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi selama sepekan begitu, pada Senin tepatnya, Senin pekan lalu, ini hampir seluruh sektor saham berguguran, termasuk emiten perbankan, bank-bank besar begitu. Namun Jumat kemudian ditutup dengan rebound. Kalau kita bedah satu persatu, ini mulai dari BBCA, BBNI, BBRI, dan juga BMRI, kenaikannya berbeda-beda. BBCA naik paling signifikan. Apakah langkah buyback 5 triliun rupiah dari BCA cukup berpengaruh? Bagaimana analisis Anda, Pak? Ya, sepertinya kalau kita lihat selain buyback itu dilihat dari fundamentalnya yang masih baik ya, dan juga valuasi yang murah gitu. Price to book value BCA itu 2,83 dengan PER 12,44. Ini sudah rendah sekali ya selama 5 tahun gitu, tetapi bisa dibuktikan dengan return on equity 22,68% gitu ya. Kemudian kasa atau dana murah dari BCA itu masih kuat sebagai bank transaction ya. Jadi ya pantas saja tadi dalam sehari kemarin di 12 Juni ada net foreign buy 206,32 miliar ya. Jadi saya pikir kalau buyback itu kan dampaknya tidak langsung 5 triliun ya, tapi dilakukan bertahap. Nah, tetapi yang kita lihat bank-bank di Indonesia ini dari BCA, BMRI, Bank Mandiri, BNI ya, itu kelihatannya fundamentalnya masih cukup sehat ya, walaupun ada tekanan net interest margin ya, karena cost of fund kan mau nggak mau harus naik ya, dengan adanya BI rate yang kita lihat kemarin naik juga di 5,5%, dan nanti mereka akan rapat lagi ya untuk menentukan ya, mungkin ada ekspektasi akan naik lagi 25 basis point gitu untuk BI rate ini. Makasih. Pak Herman, tadi kalau kita berbicara soal BCA begitu, Anda menyebutkan fundamentalnya cukup bagus, bukan cuma perkara ada buyback. Kita lihat juga ini di layar ada kinerja saham big banks dalam sepekan. Memang BCA ini paling tinggi 16%-an naiknya, tapi kalau kita lihat juga Himbara naik, ada BNI di 10%, Mandiri di 9%, BRI di 4%. Angka-angkanya berbeda. BRI di paling bontot. Anda melihatnya seperti apa, Pak Herman? Oke. Kalau lihat BRI dengan Mandiri misalkan ya, itu return on equity-nya lebih baik di Bank Mandiri 20,16%, BRI itu return on equity-nya 18,32%, dengan PBV dengan PER yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi valuasinya PBV-nya sekitar 6-7, PER-nya sekitar 1,3 gitu ya. Tetapi ROE-nya lebih jelas lebih tinggi BMRI gitu ya dibandingkan BBRI. Dan kalau kita lihat BBRI juga mungkin lebih ada sentimen dari recovery microfinance gitu ya, karena dia khusus ke sektor mikro yang masih agak berat gitu ya. Nah, kalau Bank Mandiri kan mirip-mirip BCA ya, dan kalau kita lihat ada satu sentimen lagi itu DHE ya, jadi devisa hasil ekspor ini juga parkir Himbara ya. Ya, parkir di Himbara itu kelihatannya katalis positif buat Bank Mandiri gitu. Jadi Bank Mandiri ini valuasinya sama dengan BRI, tapi kinerja return on equity-nya sedikit lebih tinggi. Jadi hal itu yang menyebabkan dia lebih cepat rebound gitu. Yang juga jadi concern investor di BCA begitu, ini adanya dividen, walaupun nilainya tidak begitu besar namun cukup menghibur. Bahkan BCA dengan baik hati beberapa waktu lalu juga membagikan sekitar 20-an begitu per lembar saham. Apakah ini juga mempengaruhi kinerja dari BCA, Pak Herman? Ya. Memang BCA itu kan valuasinya dan jatuhnya yang paling lebih ini ya, lebih jatuh karena dia banyak di sell asing dalam sepekan kemarin gitu ya. Nah, terus ada joke ya di kalangan anak muda, oh ini dapat uang duka gitu ya, dividen itu dianggapnya uang duka karena untuk mengkompensasi turunnya harga saham yang sudah jatuh banyak gitu. Tetapi dengan intensifnya ya, dengan masifnya jumlah buyback dan dibikin
setahun itu lebih dari 2 kali, beberapa kali. Nah ini menunjukkan BCA itu under value ya. Jadi sinyalnya sangat jelas ya bahwa saat ini BCA itu under value. Nah sehingga akan melakukan lebih banyak lagi pembagian dividen termasuk buyback ya. Jadi sentimennya memang harus dua, ada buyback dan juga pembagian dividen untuk menunjukkan under value dan punya kas yang cukup besar gitu. Oke, Pak Herman tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan asing begitu. Namun kalau kita lihat data ini selama sepekan terakhir asing masih terpantau menjual saham big banks dan mayoritas saham Indonesia seluruhnya begitu. Ini mengapa dana asing masih belum mau parkir di Indonesia ya Pak kalau kita melihat pergerakan IHSG yang cukup baik selama sepekan kemarin? Ya, memang harus dari domestik dulu ya, perbaikan tata kelola, perbaikan rupiah gitu ya. Rupiahnya harus menguat dulu, tata kelolanya harus jelas dulu. Nah, baru asingnya mau masuk lagi gitu ya. Termasuk kalau kita lihat nanti kan di 18 Juni ada keputusan ya, suku bunga The Fed gitu ya. Kemudian nanti disusul dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, yang lebih penting juga adalah MSCI ini. Mudah-mudahan kita itu tetap di emerging market ya, tidak masuk ke frontier market gitu ya. Terus ini ada juga rebalancing FTSE Russell gitu ya. Jadi kalau kabarnya kita re-ratingnya at least ratingnya masih bagus, kita juga masih masuk ke emerging market gitu. Nah ini nanti bisa masuk lagi. Tapi asing itu pasti akan menunggu suku bunga berapa, kemudian rupiah nanti akan menguat berapa, dan tata kelola dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan Danantara. Tapi untuk dari sisi emiten, fundamental kita itu dari sisi perbankan itu dipastikan masih cukup sehat ya. Walaupun tidak dalam saat ini tidak boleh terlalu ekspansi kredit gitu ya. Jadi bank itu harus menjaga loan to deposit ratio, net interest margin, mencari kasa murah gitu ya, dan menjaga kualitas dari aset. Jadi memberikan kredit secara selektif begitu. Ya. Oke, Pak Herman tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan agenda-agenda krusial beberapa waktu ke depan begitu, seperti MSCI Market Accessibility Review pada 18 Juni, ada FTSE Rebalancing pada 19 Juni, dan MSCI Market Classification Review pada 23 Juni yang akan menentukan status Indonesia apakah masih di emerging market ataukah turun ke frontier market. Sebetulnya dari agenda-agenda yang akan ada di depan mata ini, apa yang paling perlu diwaspadai? Ya, yang perlu diwaspadai kan tentu saja resikonya ya. Misalkan pengetatan likuiditas gitu dengan tingginya bunga. Kemudian kalau kita lihat juga tata kelola ini apa betul-betul bisa dilakukan gitu ya, karena ini ditunggu MSCI dan FTSE gitu ya. Jadi resiko-resikonya kalau kita tidak bisa mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti janji adanya free float gitu ya, kemudian menjaga likuiditas di pasar gitu ya, itu yang nanti akan ditunggu oleh investor ya, terutama foreign inflow gitu, karena foreign inflow ini yang menunggu isu tata kelola. Kemarin itu kan ya karena tata kelola ya yang menjadi masalah untuk perspektif investor asing. Nah tapi berkahnya justru ini kalau buat contrarian ya, kita value investing fundamental jangka panjang, di saat mereka keluar itu seharusnya kita masuk dulu gitu ya, sebelum nanti mereka masuk lagi. Karena ada peluang itu ya, cuan besar itu kan kalau sedang krisis dan sahamnya under value gitu ya, dengan melihat tentu saja tingkat kesehatan dari emiten gitu ya. Jadi ya harus selektif ya, jadi jangan sampai nanti ada pesta cuan tapi kita memilih perusahaan yang kapitalisasinya besar tapi tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental seperti itu. Berarti artinya kalau Anda melihat kenaikan IHSG pada pekan kemarin, ini Anda melihatnya sebagai respons euforia sesaat atau ada potensi positif secara jangka menengah dan juga jangka panjang? Dan karena kan Anda juga menyebutkan tadi rupiah juga terus menguat begitu. Ya betul, rupiah terus menguat, tapi kan nanti perlu dilihat lagi yang saat ini perlu kita review, defisit fiskal itu jadi berapa gitu ya. Jadi kan ini butuh keseriusan pemerintah gitu dalam belanja fiskal ya. Kemudian nanti rapat Gubernur BI untuk menentukan BI rate gitu, karena nanti ujung-ujungnya kan bunga jangan terlalu besar, karena kalau bunganya terlalu banyak naik tentu saja memukul usaha gitu ya, industri gitu kan. Nah jadi pemerintah itu perlu menjaga daya beli.
kemudian meningkatkan ekspor dengan perbaikan di sektor tata kelola yang nanti ada peran DSI gitu ya. Kemudian ya janji menarik foreign inflow gitu, karena kemarin Presiden juga bilang banyak investor yang akan masuk. Nah ini kan harapannya bisa jadi sentimen positif ya, dan juga komitmen buyback gitu ya dari Danantara, dari emiten-emiten, pembagian dividen gitu. Nah itu yang menjadi katalis. Jadi sekarang itu bisa jadi euforia, tapi kalau dibarengi dengan janji-janji perbaikan dan menjaga fundamental baik, ini dalam jangka menengah, jangka panjang seharusnya bisa mengerek lagi bursa untuk kembali naik gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, Ya. Pak Herman, kalau proyeksi Anda pada pekan ini akan seperti apa? Melihat sentimen global juga harga minyak dunia yang terus turun, tadi terakhir ke level $84, dan juga kita masih menanti sinyal The Fed, dan juga saya memantau ini IHSG pembukaan pada pukul 9:06 ini naik sekitar 3,1% ke level 6.198. Seperti apa, Pak Herman? Ya seharusnya katalis positif ini tetap berlanjut ya, tapi seorang investor fundamental tetap saja nomor satu itu harus melihat kinerja dari bisnisnya gitu ya, karena ada satu fenomena IHSG turun, tidak semua perusahaan itu ikut turun gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menjaga dan melihat, mereview apakah fundamental sebuah bisnis itu masih tetap baik. Dan ya tadi kalau misalkan harga minyak bisa turun gitu ya, harapannya bisa 80 barrel sampai 85 barrel per US dollar gitu ya. Kemudian dovish-nya The Fed juga tidak menyebabkan nanti The Fed menaikkan suku bunga lagi, dan BI rate juga ya kalau naik itu sekitaran 25 sampai 50 basis poin ya, tidak berlebihan, mungkin setahunnya dijaga 100 sampai 125 basis poin. Nah, ini bisa menjaga bursa supaya lebih bagus lagi. Dan satu lagi dolar gitu ya. Jadi harapannya dolar itu ya ke 16.000 ke 17.000 kalau bisa gitu. Karena begitu di 18.000 kemudian minyak itu di atas 95 sampai 97 barrel per US dollar, kemudian nanti The Fed menaikkan suku bunga. Nah, biasanya itu kita larinya ke fixed income gitu ya, dan mulai meninggalkan instrumen seperti saham gitu. Kalau dari sisi kebanyakan dari kacamata para investor ya, tapi kalau long term shareholder dengan adanya krisis ya kita memanfaatkan untuk lebih banyak lagi untuk beli saham ya, dengan catatan perusahaannya masih berkinerja dengan baik. Seperti itu. Jadi bagaimana Pak Herman proyeksinya untuk sepekan inilah paling tidak begitu, apakah akan uptrend, downtrend, ataupun sideways begitu kalau melihat volatilitas dari pekan lalu dan juga sentimen-sentimen yang akan terjadi di pekan ini? Ya. Volatilitas masih selalu ada ya, karena gejolak geopolitik itu tidak akan pernah selesai. Ada poros-poros di dunia ini gitu ya, yang bisa menyebabkan saham itu semakin volatile gitu ya. Tapi kalau kita tarik jangka panjang, seharusnya tetap bullish ya. Kenapa? Karena kalau lihat PI dari IHSG itu ya, dari Bursa Efek Indonesia, ini masih sangat rendah dibandingkan Asia Pasifik. Kemarin turunnya cukup dalam gitu ya. Jadi harusnya kalau rebound itu kan biasanya yang turun dalam itu harusnya naiknya juga cukup signifikan lagi gitu ya. Seperti itu kalau dilihat dari penurunan yang sudah tajam. Nah, malah kalau kenaikannya cukup tajam juga bahaya ya, karena bisa saja turun tajam lagi gitu. Itu secara sentimen market psikologis ya. Tapi kalau orang fundamental ya tetap aja kita lihatnya jangka panjang itu masih bagus kok gitu ya. Ya contohnya Michael dan Budi Hartono itu menjadi orang terkaya di Indonesia dulu waktu tahun 2000 ya beli saham BCA gitu ya. Nah, itu kan satu bukti juga ya, untuk menjadi orang terkaya di Indonesia ya kita beli under value stok yang bagus, tapi terus kita simpan dalam jangka panjang, terlepas itu nanti ada krisis contohnya di tahun 2008, 2020 gitu ya, sampai sekarang gitu. Nah, tetap saja orang itu kalau pegang saham perusahaan bagus dalam jangka panjang bisa cuan besar gitu. Oke, Pak Herman, kalau kita berbicara soal psikologis investor, terutama psikologis investor global begitu, kalau kita berbicara data bahwa IHSG ini menjadi indeks dengan kinerja terburuk sepanjang tahun 2026 di dunia. Sekali lagi Pak Herman, di dunia begitu, terburuk di dunia. Apakah ini mempengaruhi psikologis investor global untuk menaruh uangnya di Indonesia? Ya jelas ya, karena kemarin banyak saham-saham konglo yang kinerjanya
mereka profit tapi tidak terlalu besar pertumbuhan profitnya. Nah, tapi dibarengi dengan pertumbuhan harga saham yang cukup banyak gitu ya. Dan di luar kepemilikan yang signifikan itu mereka mungkin dari 1%, 5%, ada pihak lain yang sebenarnya masih related juga dengan pihak konglo. Nah, ini tentu saja membuat respon negatif dari MSCI gitu ya. Walaupun Bursa Efek itu berjanji akan memperbaiki. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, kemarin sampai ada mundurnya para eksekutif dari OJK termasuk Direktur Utama Bursa. Ini kan menunjukkan ya adanya tata kelola gitu ya yang dipertanyakan oleh banyak pihak gitu. Istilahnya pump and dump gitu ya. Jadi jelas IHSG itu naik ke 9.000 lebih gitu ya, itu menunjukkan tidak dibarengi dengan fundamental yang baik. Jadi makanya longsor gitu ya. Tetapi saat ini momentumnya seharusnya dengan perbaikan tata kelola, komitmen kita itu nanti bisa menarik lagi investor asing untuk masuk. Karena Indonesia tetap ya negara yang jumlah penduduknya terpadat di dunia. Kalau ekonominya baik, tingkat konsumsi tinggi, nah terbukti kan bank itu banyak diminati oleh asing gitu ya. Jadi misalkan Bank Niaga jadi CIMB Niaga gitu ya. Kemudian OCBC masuk ke NISP gitu. Nah itu kan menunjukkan ya asing juga masih berminat karena Indonesia walaupun longsor bursa efeknya, kita jumlah penduduknya banyak, highly konsumtif gitu ya. Dan ya harusnya nanti juga banyak investasi masuk ke Indonesia gitu. Saya sih optimis ya dalam jangka panjang. Pak Herman, ini kan kalau misalkan ketika IHSG turun begitu, yang tampak kepanikan yang tampak adalah dari retail begitu. Apakah saat ini menurut Anda bagi retail yang tengah panik karena IHSG yang naik turunnya sangat tinggi begitu di pekan lalu, apakah pekan ini sudah waktunya untuk masuk atau masih wait and see seperti pekan-pekan sebelumnya? Ya. Kalau menemukan sebuah saham yang udah jatuh banyak gitu ya dengan fundamental yang cukup baik, itu seharusnya lebih banyak masuk ke saham gitu ya. Tetapi karena ada uncertainty dari sisi geopolitik dan ekonomi kan secara global diperkirakan belum terlalu pulih ya pertumbuhan ekonomi gitu, dan itu juga berpengaruh ke pertumbuhan Indonesia. Jadi pertumbuhan Indonesia apakah bisa yakin ke 6-7%? Rasanya enggak ya, mungkin di 5%-an. Nah jadi tergantung nih, kalau kita jangka panjang ya itu sebaiknya udah mulai banyak masuk dari sekarang. Tapi kalau kita uang investasinya itu jangka pendek, mau coba-coba ke saham, ya tentu saja dengan logika ekonomi masih belum pulih ya, pertumbuhan ekonominya masih cukup rendah gara-gara dampak dari geopolitik, ya tentu saja baiknya investor itu menjaga juga ya punya likuiditas juga selain masuk ke equity gitu. Jadi tergantung investornya kan. Kalau investornya cukup banyak savingnya, nah daripada simpen uang di bank gitu ya, lebih baik sudah mulai masuk tuh ke pasar modal ya gitu ya. Tapi kalau dari jangka pendek ekonomi itu sebenarnya belum bisa dikatakan akan bullish gitu ya, gitu seperti itu ya. Berarti artinya lakukan juga ya riset-riset mandiri setiap investor ini sebelum masuk ataupun membeli sebuah emiten. Terima kasih Herman Sumirat, dosen SBM ITB atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya sehat selalu, salam cuan. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi dari polisi yang menggelar apel pengamanan demonstrasi yang berlangsung hari ini. Apel digelar di halaman kompleks gedung DPR MPR Jakarta. Laporan langsungnya akan kami hadirkan seusai jeda untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga mendesak evaluasi program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, mahasiswa dan elemen masyarakat
memadati sudut pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu sore. Di Banyumas, Jawa Tengah, aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan pendopo bupati. Sempat terjadi saling dorong saat pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Di Jakarta, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat 12 Juni. Kami hormati rekan-rekan media hadir pada pagi hari ini. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan 2 agenda kegiatan pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Yang pertama akan kami sampaikan terkait tentang kunjungan kenegaraan dari Presiden Federasi Republik Jerman, yaitu Mr. Frank Walter Steinmeier beserta Ibu Negara. Kegiatan berlangsung pagi hari ini sampai dengan sore hari. Beberapa titik kunjungan seperti Istana Negara, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan beberapa titik lainnya. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya melaksanakan pelayanan pengamanan terkait tentang kedatangan dan beberapa agenda kegiatan dari kunjungan kenegaraan ini. Ada kegiatan orang, kegiatan tempat dan barang yang menjadi prioritas pengamanan yang dilakukan. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan pada hari ini harus diberikan pelayanan dan pengamanan VVIP. Adapun ruas-ruas jalan mulai dari Halim sampai dengan Semanggi, Sudirman, Tamrin menuju Istana, dan Gereja Katedral serta Masjid Istiqlal. Ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Kami perlu sampaikan kepada warga masyarakat untuk penutupan jalur atau penutupan jalan dilakukan situasional pada saat rombongan kenegaraan akan melintasi. Jadi sebelum rombongan kenegaraan VIP melewati jalur baru akan dilakukan sterilisasi ataupun penutupan jalur, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti sedia kala. Kami sampaikan bahwa kegiatan arus lalu lintas dilakukan secara situasional pada saat rombongan ataupun rangkaian akan melintas baru dilakukan penutupan terkait tentang ruas-ruas jalan yang tadi sudah kami sampaikan. Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah 585 personil tergelar di beberapa titik-titik tertentu dan sudah mulai pagi tadi pukul 6 sudah insert pelaksanaan di beberapa kantong-kantong ataupun ruas-ruas yang akan dilewati. Prinsip pengamanan adalah memberikan rasa aman, nyaman terkait tentang rangkaian pelaksanaan sehingga aktivitas masyarakat juga tetap berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya kami menyampaikan agenda kegiatan masyarakat kedua tentang penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personil sebanyak 3.588 personil gabungan TNI, Polri, dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga. Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa harus dapat tersampaikan dengan aman dan damai. Ini harus sama-sama dikawal oleh seluruh personil gabungan dalam proses pelayanan pengamanan. Karena tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan, dan tugas dari 3.588 personil ini
untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini harus dikawal secara bersama. Tapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ini harus sama-sama kita jaga. Selanjutnya disampaikan dalam direktif tersebut, tidak ada penggunaan senjata api. Ini ditegaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tadi disampaikan pada saat apel secara bersama dan didengar oleh rekan-rekan sekalian. Prioritas utama Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan, bagaimana memberikan ruang aspirasi ini tersampaikan dengan baik, serta mengkomunikasikan apa saja dari tuntutan-tuntutan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat lainnya. Kita sama-sama menjaga arus lalu lintas, menjaga fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain tetap terjaga dengan baik. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan. Makanya tadi kalau disampaikan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini selalu dievaluasi. Keberhasilan kemarin pada saat melaksanakan pelayanan pengamanan juga dilakukan evaluasi sehingga memaksimalkan kesabaran humanis dalam pola-pola pelayanan pengamanan aksi di depan publik. Ada beberapa titik agenda aksi hari ini. Yang pertama di tempat kita berada yaitu DPR MPR, yang kedua sekitar Silang Monas, yang ketiga seputaran Bundaran HI Duku Atas, ini juga akan dilaksanakan. Yang keempat adalah kantor BGN Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk sama-sama menjaga ketertiban umum, menjaga fasilitas umum, dan ketahui bahwa aspirasi yang rekan-rekan sampaikan akan kami kawal dengan baik. Dan kami yang melakukan pelayanan pengamanan ini bukan musuh dari rekan-rekan. Kita adalah partner, kita adalah mitra. Nah, ini kami sampaikan bahwa komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengawal peserta pelaksana aksi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin diajukan pertanyaan? Ya, silakan. Berapa banyak masa aksi ya Pak? Terus kemudian juga mungkin lanjutan terkait dengan aksi pada... Baru saja saudara kita simak tadi pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, terkait dengan agenda yang akan terjadi hari ini, di mana ada dua agenda besar, yaitu kunjungan kenegaraan Presiden Jerman, yang mana ini akan diantisipasi dengan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan, mulai dari Halim, Perdana Kusuma, kemudian Semanggi, Sudirman, Tamrin, Istana, hingga ke Katedral dan juga Istiqlal. Kemudian agenda kedua juga terkait dengan unjuk rasa hari ini yang rencananya akan digelar di sejumlah titik, seperti di DPR MPR, kemudian di Silang Monas, Bundaran HI, Duku Atas, hingga kantor BGN. Ada 3.588 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP hingga Dishub yang juga disiapkan untuk bisa mengamankan ataupun mengawal aksi unjuk rasa kali ini. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda berikut. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tim Samurai Biru Jepang berhasil menahan imbang Belanda di laga perdana Grup F Piala Dunia 2026. Belanda versus Jepang ini berlangsung di Stadion Dallas Arlington. Belanda unggul lebih dulu lewat gol Virgil van Dijk di menit ke-51.
Jepang menyamakan skor 1-1 lewat gol Keito Nakamura di menit ke-57. Tim oranye sempat kembali unggul 2-1 lewat gol Summerfield di menit ke-64. Tim Samurai Biru mampu memaksakan hasil imbang 2-2 lewat gol Daichi Kamada di menit ke-89. Hasil ini membuat Belanda dan Jepang harus puas meraih 1 poin di partai pembuka grup F Piala Dunia. Dan informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, Saudara. Saya Breman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.